Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Rike Dinantia. Saya Dia Pusparini. Saya Lailatul Husna. Selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rike. Waalaikumsalam Bu Laila. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baik Ibu. Oh ya, Ibu nanti akan mengadakan proses coaching ya hari ini. Iya Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu, saya akan sedikit ada yang mau disampaikan, boleh Bu? Oke. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee ya Bu, saya akan mengamati nih dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan ya Bu ya. Dan jangan lupa juga Bu, Ibu harus menyesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching Bu, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Ibu. Boleh Bu. Oke. Pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu di sini ingin mengembangkan kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiga prinsip tadi kompetensi coaching tadi Bu, yang mana yang lebih spesifik yang nantinya Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Ibu. Nah, adapun nanti pengembangan spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Ibu. Oke Bu. Jadi ada dua ya Bu ya yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti ya Bu ya. Iya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, apa ya indikator ketercapaian coaching pada hari ini Bu? Nah, nanti saya akan menggali potensi dari coach saya, bagaimana dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu ya Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Rike. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Rike gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ini Bu, kebetulan nih saya ada waktu 15-20 menit. Kira-kira apa itu Ibu yang mau diperbincangkan? Iya ini Bu, terkait di sekolah saya Ibu, anak-anak itu sudah diingatkan tentang bahaya sampah dan mereka tetap juga membuang sampah sembarangan. Mereka habis makan, mereka menaruhkan sampahnya dan meninggalkan sampahnya Ibu. Habis itu sampah yang mereka itu taruh pula dalam laci lagi Ibu. Oh baik ya, berarti terkait tentang siswa yang seringnya buang sampah sembarangan. Iya Ibu. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebabnya? Sudah Ibu, penyebabnya itu siswa tersebut kurang termotivasi Ibu untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Dia harapkan pada murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan supaya siswa saya itu bisa membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah kita terlihat bersih dan nyaman untuk
Kalau begitu, apa yang Bu Diah lakukan untuk mencapai hal itu? Yang saya lakukan itu Ibu, saya sudah berencana untuk menontonkan video pada siswa saya tentang bahaya sampah Ibu, di mana nanti siswa saya bisa melihat bagaimana bahaya-bahaya yang karena sampah tersebut Ibu. Luar biasa ya Ibu. Nah, jika kita rating Ibu dari level angka 1 sampai 10, nah menurut Bu Diah, posisi murid Ibu sekarang di level berapa? Kalau sekarang itu di level 6 Ibu. Oh, di level 6. Baik ya Ibu. Nah, tentu ada hal yang ingin Ibu capai ataupun perubahan. Nah, kira-kira di level berapa nantinya Ibu ingin mencapainya? Kalau tentang kebersihan ini Ibu, kira-kira saya ingin mencapai di angka 8 Ibu. Oh, baik Ibu. Berarti di angka 8 ya Ibu. Nah, apa nantinya rencana yang akan Ibu lakukan ataupun langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mencapai tersebut? Langkah-langkah yang akan saya lakukan selain menontonkan video pada siswa Ibu, kami sering mengingatkan pada siswa agar membuang sampah pada tempatnya Ibu. Habis itu setiap hari atau setiap habis pembiasaan pagi, siswa ini kita bersama siswa itu melakukan operasi semut Ibu, agar lingkungan itu terlihat bersih gitu Ibu. Habis itu di setiap hari Sabtu kami juga akan melakukan gotong royong bersama Ibu. Baik Ibu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Diah nanti dalam menyusun rencana tersebut? Yang bisa membantu itu kepala sekolah mungkin Ibu, atau guru atau wali kelas yang lain gitu Ibu. Oh, begitu ya Bu ya. Baik Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Waktu yang saya butuhkan kira-kira 1 minggu lah Ibu. Baik Ibu. Nah, kapan Ibu Diah bisa melaksanakannya? Insya Allah besok pagi saya bisa melaksanakan Ibu. Dalam waktu dekat ya Ibu. Iya. Nah, kemudian Bu Diah, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan nantinya agar rencana Ibu ini dapat berjalan dengan lancar? Komitmen yang saya lakukan yaitu saya bersama seluruh warga sekolah itu akan berkomitmen melakukan langkah-langkah yang telah saya buat Ibu. Baik Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang nantinya Ibu butuhkan? Tentu ada Ibu, yaitu dari selain kepala sekolah, guru, itu semua warga sekolah Bu, agar lingkungan kita bisa bersih dan lingkungan kita bisa aman dan bersih untuk belajar Ibu. Baiklah Bu Diah, semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar ya Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah Ibu, perasaannya lega gitu Ibu. Saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Syukurlah Bu kalau begitu. Apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Bu? Kalau untuk hari ini mungkin nggak ada lagi Ibu. Baik Ibu, saya sangat senang mendengarkan cerita dari Ibu. Mudah-mudahan di depannya lain waktu kita bisa ketemu kembali dan Ibu bisa menceritakan hasil dari rencana Ibu tadi ya Bu. Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Rike, bagaimana tadi proses coaching hari ini? Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan lancar. Baik Ibu, setelah saya melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih Bu. Baik Ibu. Ada pertanyaan pertama Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Baik Ibu, adapun indikator yang telah ketercapaian yang kami lakukan setelah melakukan coaching, bahwasanya coaching ini telah dapat menemukan permasalahan menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Kemudian dari proses coaching tadi yang kami lakukan, kami sudah menggunakan alur Tirta. Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Iya Ibu. Sesuai dengan saya amati tadi Bu, ada nih beberapa catatan. Ibu sudah menyampaikan sesuai alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab pada coaching tersebut. Oke Ibu, karena Ibu sudah fokus pada coaching, Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Jadi ada satu lagi nih Bu pertanyaannya Bu ya. Baik Ibu. Jadi ini kompetensi apa yang Ibu kembangkan untuk kedepannya pada saat proses coaching berikutnya? Baik Ibu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yaitu tentunya saya akan mendalami lagi yaitu proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Luar biasa Ibu ya. Apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini sangat membantu coach dalam menyelesaikan masalah ya Bu ya. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya Ibu ya untuk coaching berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu kita Bu ya. Terima kasih Ibu Rike. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh ya Ibu, nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Iya Bu, hari ini insya Allah. Oke. Sebelum melaksanakan coaching, ada sedikit yang saya sampaikan dulu, boleh Bu? Boleh silakan Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu ya. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa harus sesuaikan juga dengan prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh silakan Ibu. Ya, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu, saya akan melaksanakan yaitu dengan kesadaran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu, seperti itu Ibu. Iya, baik Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Di antara ketiganya, mana yang lebih spesifik yang nantinya Ibu ingin kembangkan untuk saya observasi? Mungkin yang saya kembangkan dalam proses coaching nanti yang lebih spesifik ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Jadi ada dua ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, Iya, betul sekali. yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira apa ya Bu indikator pencapaiannya? Adapun indikatornya Bu ya, bahwa saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri Bu terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian saya ingin proses coaching ini bisa berjalan baik dengan sesuai alur tirta gitu Bu. Baik Ibu, jadi indikator pencapaiannya pada saat coaching sudah menemukan solusi atas permasalahan sendiri ya Bu ya? Iya, betul sekali. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum Bu Rike. Waalaikumsalam Ibu Laila. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Katanya Ibu ada yang ingin dibicarakan ya Bu? Iya Ibu. Ibu apakah ada waktu nih? Tentu saja ada Bu, kebetulan saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong nih, apa yang akan Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oh, adapun nanti setelah perbincangan ini saya ingin mengharapkan ada solusi ya Bu dari masalah yang saya hadapi saat ini. Baik Ibu, memangnya Ibu ada masalah apa Bu? Begini Bu, beberapa hari terakhir ini Bu, saya mengalami keterkaitan dengan proses mengajar. Saya itu cukup merasa lelah sekarang ya Bu, dimana beberapa hari ini saya diberikan amanah tugas tambahan oleh kepala sekolah saya untuk menjadi panitia turnamen guru sekecamatan. Nah, di situ saya beberapa hal yang harus saya siapkan, yaitu mulai dari sarana prasarana, kemudian administrasinya,
dan ada beberapa cabang olahraga Bu yang ingin kami lakukan di sekolah itu. Salah satunya yaitu ada volleyball, badminton, takraw, tenis meja, tarik tambang, gitu ya Bu ya. Jadi hal itu yang menyebabkan saya lelah, di mana di pagi harinya saya harus mengajar dan di siang harinya saya harus mengerjakan tugas tambahan yang diamanahkan kepada saya. Oh begitu ya Bu ya. Tapi dengan masalah yang Ibu hadapi, Ibu ternyata lelah dengan tugas tambahan yang telah diberikan ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira nih Bu, kondisi seperti apa sih yang Ibu harapkan dari masalah yang Ibu ceritakan tadi ini? Yang saya hadapi itu tentunya nantinya adalah saya itu dapat menjalankan tugas tambahan ini dengan baik, dan juga saya sebagai seorang guru juga dapat nanti melaksanakan tugas efektif saya di dalam kelas ini. Baik Ibu, kalau begitu Bu, apa sih yang Ibu lakukan untuk mencapai hal itu Bu? Yang ingin saya lakukan, saya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya. Oh, kolaborasi Bu ya. Nah sekarang nih Bu, kalau kita rating nih Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Rike, posisi Ibu ini sekarang yang Ibu rasakan di angka berapa Ibu? Nah, posisi saya yang sekarang dengan kondisi yang saya alami itu, saya berada di level 5. Oh, level 5. Baiklah, selanjutnya jika Ibu untuk mencapai perubahan yang Ibu inginkan atau harapkan, kira-kira ingin mencapai di level berapa ya Bu ya? Nah, tentu di level 10 itu mungkin tidak mungkin ya Bu. Untuk mencapai di level 10 itu mungkin sangat sulit dan membutuhkan proses yang lama. Maka saya ingin melakukan perubahan di level 8. Baik Ibu. Selanjutnya nih Bu, jika kira-kira untuk mencapai level 8 tadi yang kata Ibu tadi kan, apa sih yang Ibu lakukan untuk membantu atau supaya tugas tambahan Ibu itu tidak menjadi terbebani oleh Ibu? Seperti apa yang dilakukan? Baik Ibu, adapun rencana yang akan saya lakukan adalah saya ingin adanya bekerja sama dengan rekan guru lainnya, yaitu berbagi tugas untuk tugas kepanitiaan turnamen yang ada di sekolah saya. Kemudian saya juga ingin mengajak seluruh anggota OSIS bekerja sama dalam mensukseskan turnamen yang ada di sekolah kami tersebut. Begitu Ibu. Baik Ibu, kira-kira nih siapa lagi yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau melaksanakan rencana ini Ibu? Tentunya selain rekan guru, tentu ada siswa dan mungkin ada kepala sekolah. Begitu Ibu. Luar biasa ya. Kira-kira nih berapa lama nih Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan rencana Ibu ini? Tentu secepatnya ya Ibu, 1 atau 2 hari ini saya akan segera lakukan. Baik. Kemudian Ibu Rike, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan lancar Ibu? Ya, saya juga berkomitmen yaitu untuk tetap bekerja sama bersama rekan-rekan guru lainnya dan berbagi tugas untuk kesuksesan turnamen ini. Luar biasa ya Bu ya. Baiklah, semoga rencana yang Ibu sampaikan tadi berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah Ibu, saya sudah merasa lega, kemudian hati saya sudah merasa plong karena saya sudah bisa berbagi keluh kesah saya kepada Ibu, dan saya lebih bersemangat lagi untuk mengajar karena saya telah menemukan beberapa solusinya. Begitu ya Bu ya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Tidak Ibu, terima kasih Ibu telah dapat mendengarkan kisah saya ini sehingga saya mampu untuk termotivasi. Itu saja mungkin Bu. Oh begitu Ibu. Saya senang mendengar cerita Ibu ya. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu, dan kita bisa melakukan coaching di waktu berikutnya ya Bu ya. Baik Ibu. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi proses coachingnya Ibu? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Boleh silakan Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan?
yang sudah didapatkan tadi Bu dari proses coaching tadi, bahwa si coaching telah menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian proses coaching juga berjalan sesuai dengan alur tirta Ibu. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya, Bu, ya? Sesuai dengan yang saya amati juga ada beberapa catatan Ibu. Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menandakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab pada coaching. Oke Bu, Ibu sudah fokus pada coaching, Ibu sudah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Oh iya Bu, ada satu lagi pertanyaan nih Bu. Iya, silakan Ibu. Untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kedepannya saya berharap ya Bu ya, coaching untuk selanjutnya saya memaksimalkan coaching dengan alur tirta lagi, kemudian mendalami lagi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dengan kehadiran penuh seperti itu Bu. Luar biasa ya Bu ya. Apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan makin sukses ke depannya Ya. untuk coaching berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian, Waalaikumsalam Bu Riki. bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya Ibu. Nah, nanti Ibu akan melaksanakan coaching ya hari ini. Iya Ibu. Nah, baik Ibu, sebelum kita melaksanakan coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan dulu kepada Ibu. Baik Ibu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, apakah boleh Bu? Boleh Ibu. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara yang ketiga ini, yang mana yang lebih spesifik yang nantinya Ibu akan kembangkan untuk saya observasi? Ya, baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasinya gitu Ibu. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Itu mulailah. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ada apa ini Bu? Ada yang mau diobrolkan? Ada nih Bu. Ibu ada waktunya tidak? Oh, ada Bu. Kita akan ngobrolkan 10 atau 15 menit ya Bu ya. Iya baik Ibu. Begini Bu, saya kan di tahun ini jadi guru kelas 5 ya kan Bu. Jadi saya mendapatkan siswa-siswa saya di kelas 5 ini ada beberapa siswa yang belum lancar membaca Ibu. Kemudian menulis pun kurang tepat. Jadi saya bingung untuk memulai dari mana ini Ibu dengan masalah saya ini. Oh, baik Ibu. Dari permasalahan Ibu, apa yang Ibu harapkan nantinya dari obrolan ini? Saya berharap dari percakapan kita ini Bu ya, saya nanti menemukan solusi bagaimana murid-murid saya itu bisa lancar membaca semuanya Ibu. Tidak ada lagi yang kurang lancar gitu Ibu. Menurut Ibu, solusi yang bagaimana yang Ibu inginkan? Saya kalau solusi yang saya inginkan, saya akan
Yang pertama ya Bu, meluangkan waktu saya untuk membimbing anak-anak murid saya yang kurang lancar membaca itu. Contohnya di sela-sela jam istirahat ya Bu ya, saya akan memanggil beberapa siswa yang kurang lancar, kemudian saya bimbing. Kemudian saya juga ada solusi juga nih Bu, berkoordinasi dengan kepala sekolah ya kan. Nanti dengan saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mengundang orang tua siswa, putra putrinya yang kurang lancar membaca tersebut Bu. Dari situlah nanti kami akan membicarakan tentang perkembangan dalam pembelajaran anak-anak yang kurang lancar membaca tadi Ibu. Baik Ibu, kalau begitu kalau kita buat rentang skala nih Bu ya, Iya. dari angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi yang Ibu rasakan berada di skala mana Ibu? Kalau untuk melihat kondisi siswa saya Ibu ya, mungkin di skala 6 ya Bu ya. Berarti skala 6 ya Bu ya? Iya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Kalau untuk mencapai kondisi yang saya inginkan kan di level 8 nih Bu, atau 9 ya kan Bu ya. Mungkin yang bisa saya lakukan, saya bisa membimbing mereka di sela-sela jam tambahan jam kosong saya. Kemudian saya bisa berkoordinasi dengan guru atau kepala sekolah atau petugas perpustakaan Ibu, kemudian dengan teman yang tutor sebaya untuk meminta mereka mengajari temannya tersebut Ibu. Oh, baik Ibu ya. Kalau dari rencana yang akan Ibu lakukan, kira-kira apa yang terlebih dahulu yang bisa dalam jangka waktu dekat ini Ibu lakukan? Mungkin yang saya bisa lakukan dari saya sendiri ya Bu ya, sebagai guru kelasnya, saya akan memanggil anak murid saya yang kurang lancar membaca itu di jam sela-sela saya kosong ya Bu, saya panggil, saya bimbing, kemudian saya meminta kepada teman sekelasnya untuk mengajari mereka yang kurang lancar membaca. Mungkin seperti itu Bu yang pertama saya lakukan. Iya, sangat bagus ya Bu, baik sekali. Dari obrolan kita ini, apa yang Ibu dapatkan dan apa yang dirasakan? Yang saya rasakan ya Bu, yang tadinya saya bingung memulai dari mana, saya merasa lega, tenang. Kemudian saya sudah tergambar rencana-rencana apa yang akan saya lakukan dari pertama gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Ya, baik Ibu, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang selama 10 menit ya Bu ya. Insya Allah kita akan berbincang-bincang lagi untuk kedepannya atau di lain waktu ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dia. Oke. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coachingnya Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan baik Ibu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya. Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Koci tentang permasalahan dan dapat menemukan solusi-solusinya. Baik Ibu, jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati, juga ada beberapa catatan ya Bu. Ibu sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab pada coaching. Oke Ibu, Ibu sudah fokus juga pada coaching. Ibu sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu, ada satu lagi pertanyaan. Nah, untuk kedepannya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi alur tirta ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Luar biasa ya Ibu, apa yang Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya untuk coaching berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu ya Ibu. Sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.